Baik teman-teman, selamat datang kembali. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu berita yang rame akhir minggu lalu ya, hari Jumat sore ya. Jadi kenapa saya baru bahas sekarang? Karena ada beberapa yang masih bertanya ya, seperti itu ya. Jadi Jumat sore itu ada berita yang viral ya, seorang pengacara dia datang ke Baris Krim Polri melaporkan kerugian kliennya di salah satu sekuritas karena sudah viral maka saya sebutkan nama sekuritasnya ya. Jadi bukan mencemarkan nama baik tidak karena di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai tanggapan dari sekuritas tersebut dan video ini bukan atas permintaan dari sekuritas ataupun pihak manapun juga melainkan mungkin membantu ya member saya yang masih bingung apakah masih aman uangnya atau portfolionya di sekuritas tersebut atau sekuritas lain seperti itu ya dan bagaimana kira-kira pendapat saya seperti itu ya. Jadi saya akan sampaikan dari dua belah pihak ya, yang mana kasusnya, sebentar saya sharekan dulu mengenai beritanya ya, jadi supaya nggak salah ngomong di sini. Karena sudah viral kemana-mana dan namanya sudah disebut oleh pengacara ya. Jadi saya tinggal bacakan aja dan laporannya juga sudah diberikan nomor laporannya. Jadi intinya di sini kuasa hukum korban ya yang diduga mengalami kerugian itu namanya Krisnamurti. Dia menjelaskan tanggal 6 Oktober 2025. Jadi kliennya itu tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ada transaksi jual beli saham yang tidak pernah dilakukan ya seperti itu ya. Jadi sebelumnya dia punya portfolio BCA, BBRI, Telkom, BMRI, CDIA dan BP ya seperti itu ya. Nah, tiba-tiba tanggal 6 Oktobernya ada email transaksi penjualan. Kemudian besoknya dia laporkan ke customer service-nya. Nah, kemudian langsung katanya langsung ditindaklanjutin direksinya datang ke kantor ya seperti itu ya. Direktur perusahaannya kemudian diselidikin ya. Jadi saham yang dia punya di portfolio dijual kemudian dibelikan film atau NIS ya. Nah, seperti itu ya. Dan kerugiannya ditaksir sampai 71 miliar ya seperti itu ya. Nah, dan di video yang viral di YouTube juga pengacara tersebut membawa korban yang lainnya. Katanya kalau di total bisa sampai 90 miliar ya. Cuman em, waktu itu pertama kali viral perusahaan Miraset belum kasih klarifikasi. Kemudian dia ngasih klarifikasi ya dari pihak Miraset. Cuman saya lanjutkan aja di sini. Jadi di sini kerugiannya ditaksir 71 miliar ya. Ini ada beberapa yang pengacara tersebut dia bawa-bawa sampai 90 miliar totalnya seperti itu ya. Nah, kira-kira apakah ini sekuritas masih aman? Pertama, saya mau sharing berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Kalau saya sih sudah di Miraset itu sejak tahun 2013 ya. Itu sejak zamannya dulu namanya e-trading ya. Nah, e-trading kemudian dia ganti nama menjadi Daewoo karena akuisisi ya, Daewoo Sekuritas. Kemudian ganti nama lagi menjadi Miraset Sekuritas. Nah, sejak dari awal sampai sekarang saya sih tidak mengalami istilahnya eh, pembobolan akun saya ya, sehingga disalahgunakan ya seperti itu ya. Jadi itu nggak pernah saya alamin ya seperti itu. Nah kalau saya lihat akhir-akhir ini sebelumnya Mirai sudah menerapkan sistem 2FA yaitu two factor authorization ya authentication ya. Jadi perusahaan kalau misalnya kita login di suatu device yang sebelumnya belum pernah login ya atau IP tersebut ya dia akan memberikan email untuk 2FA-nya atau two form authentication-nya untuk kodenya. Jadi Anda bisa masukkan di aplikasinya ketika mau login ya. Nah, kalau dari jawaban sekuritas di Instagramnya, dia memberikan pernyataan di sini ya terkait laporan. Jadi dari pemeriksaan awal ya, ini menurut pihak dari sekuritas Mirai Aset Sekuritas ya, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akun kepada orang lain ya, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbul risiko pada akun tersebut. Temuan ini masih dalam proses pendalaman. Jadi prosesnya masih lanjut ya, juga em, OJK ya sebagai SRO ya, dan juga mungkin melibatkan IDX juga seperti itu ya. Nah, kira-kira eh, bagaimana seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari sebentar ya.
saya lihatkan dari broker transaksinya ya seperti itu ya. Ini di tempatnya aplikasinya Mira Asset ya. Jadi tanggal 6 Oktober, sebelum sebentar saya gantikan um, screen-nya saya share ya. Jadi kalau kita lihat di saham NIYZ ya, itu tanggal 6 Oktober transaksinya lumayan gede ya. Jadi 3,3 juta ya. Nah, seperti itu ya. Dan disinyalir ini kemungkinan besar ya akunnya yang dibelikan saham itu ya, NIS. Kemudian juga menyangkut mengenai film ya. Film waktu tanggal 6 Oktober memang transaksinya nggak terlalu besar ya untuk YP ya. 2760 di sini ya. Jadi waktu itu memang uh, untuk YP nggak terlalu banyak ya. Jadi kemungkinan lebih ke saham yang tadi ya NIYZ itu ya. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengenai chartnya dari NIYZ ya. Jadi saya coba lihatkan dari grafiknya NIYZ ya. Jadi nah ini tanggal 6 itu posisinya di sini ya. Sebentar saya kasih annotation. eh, Sebentar. Jadi kan dibelikannya tanggal 6 Oktober ya. Jadi kemungkinan waktu di sini ya. Direkturnya. Nah, kemudian besoknya tanggal 7 dia komplain ya seperti itu ya. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya itu tanggal 7-nya itu kan sudah lapor ya. Kemudian direkturnya juga datang, harusnya ambil tindakan cepat untuk jual sahamnya ya untuk mengatasi kerugian yang lebih lanjut ya. Seperti itu ya. Cuma saya nggak tahu kelanjutannya atau cerita detailnya seperti apa ya. Pokoknya waktu itu Mirai masih melakukan investigasi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi em, kalau misalnya nggak sempat jual pun ya, ini mungkin ada kesempatan jual di sini ya, di jalur atas ya. Tapi di sini masalahnya adalah volumenya nggak liquid di sini ya. Nah kalau volumenya nggak liquid, mungkin dia nggak bisa keluar semuanya ya seperti itu ya. Nah ini kalau mau keluar juga di sini keluarnya juga bertahap ya, nggak bisa banyak ya ini ya. Nah seperti itu ya. Jadi mungkin kerugiannya masih banyak ya seperti itu ya. Cuman kalau 71 miliar itu kalau sambil jual-jual-jual harusnya sudah berkurang ya seperti itu. Ya. Em, Harusnya seperti itu teorinya. Tapi, dia jual-jual-jual gitu ya. Tapi kalau masih proses dia di hold gak diapa-apain, akalnya dibekukan ya, ya mungkin kerugiannya berlanjut sampai saat ini ya. Ya 71 miliar ya. Dari sini ke sini ya sebenarnya ya lumayan sih ya dropnya ya seperti itu ya. Nah, memang dia sempat jual kemudian hilang lagi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari kasusnya dari broker eh, analisa brokernya ya, kan dari YP kan dia beli ya. Jadi akunnya mungkin mungkin diduga disalahgunakan ya. Ya saya bilang diduga ya. Saya nggak menuduh ya. Nah, kalau kita lihat kan yang menampung kan nah yang beli YP ya. Itu yang buang berarti kan ZP atau ZP antri dia yang YPHK ya. Nah, kita kan bisa tinggal keep track aja siapa yang jualan banyak di ZP ya gitu ya. Kalau misalnya benar-benar jadi eh, tanda petik penyalahgunaan em, akunnya dihack gitu ya seperti itu ya. Ya, memang dari pengacara waktu em, di YouTube itu ya press release ya bukan press release ya. Waktu pengacaranya di interview reporter ya juga masuk YouTube ya. Dia bilang kemungkinan besar orang dalam ya seperti itu ya. Oknum ya seperti itu orang dalam dari sekuritas. Nah, tapi dari sekuritas sendiri sudah menyampaikan keterangan ini ya saya sebutkan tadi ya. Jadi eh, dia mengatakan nasabah diduga ya. Jadi saling menduga juga. Eh, tapi di sini pakai maaf ini soal level saya. Jadi dia me- memberikan indikasi kuat ya. Itu dari hasil pemeriksaan awal membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain ya seperti itu. Jadi tidak ada pembobolan sistem di sini. Itu yang dari klarifikasi dari Mira Asset ya. Ini sebelumnya ya, kalau yang Anda lihat uh, di YouTube ya, ini pengacaranya, kemudian ada beberapa korban di sini ya, laki-laki ini yang perempuan juga ya. Nah, ini bukan tahu ini tim hukumnya atau gimana. Nah, ini menceritakan. Nah, yang menarik di sini adalah pengacaranya bilang sudah mengajukan somasi kepada pihak Mira Asset, tetapi nggak dijawab sehingga laporan lanjut langsung ke Baris Krim Polri ya seperti itu ya.
Nah, tapi kalau saya telepon di kenalan saya supervisornya Mira Asset, ya, dia mengatakan somasi tersebut memang perlu waktu untuk menjawab ya. Jadi saya nggak jelas juga di sini. Pengacara cuma bilang disomasi tapi nggak dijawab ya. Cuman biasanya kalau somasi hukum itu ada waktunya ya. Jadi bukan kita disomasi hari ini terus nggak ada jawabannya besok langsung lapor gitu ya. Kalau misalnya memang benar-benar somasi ya dia ada tenggang waktunya. Ya, dan juga pihak sekuritas kan harus membalas juga secara hukum. Tapi dari eh, telepon saya dengan salah satu supervisornya sekuritas ya, itu sebenarnya eh, somasinya udah dijawab ya. Cuman ya memang butuh waktu ya seperti itu. Dan penyelidikan juga masih berlangsung ya seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai sekuritasnya nggak aman ya secara sistemnya, nah harusnya sih selama proses laporan sebelumnya ya ke OJK dan IDX ya. Kalau misalnya saya nggak belain siapa-siapa ya, saya nggak mencemarkan nama baik siapa-siapa pun juga. Kalau misalnya benar kesalahannya dari sistemnya Mira Asset, harusnya ya logikanya itu Mira Asset sudah disuspend brokernya, ya, karena dicurigai sistemnya bermasalah, jadi dikena suspend. Tapi kenyataannya, eh, setahu saya nggak ada kena suspend sama sekali brokernya ya, bahkan lancar-lancar aja ya seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat di sini, eh, kita lihat aja, nggak tahu ini masih bisa nggak ya, tanggal 7 Oktober kan, tanggal 7 Oktober 2025, nah, di sini ya. Nah, kita lihat Pak transaksi value terbesar ya urutannya ya. Nah, ini ya masih nomor 3 nih. Ya, seperti itu ya. Kemudian tanggal 8 ya. Itu masih transaksinya di sini masih nomor 3 ya. Masih terbesar juga nomor 3 ya lumayan ya besar ya. Tanggal 9 kita lihat ya masih terbesar nomor 3 ya seperti itu. Jadi bagaimana dengan terakhir ini waktu saya buat video ini tanggal 2 Desember ya. Kita lihat belum ya. Kita lihat tanggal tanggal 1 aja. Karena broker ini kan datanya kan transaksinya kan setelah eh, akhir ya, NOD ya. Jadi masih nomor 3 nomor 4 lah ya. Nah, seperti itu ya. Ini yang terakhir ya. Jadi kalau misalnya saya nggak memihak kemanapun juga dan tidak mencemarkan nama baik seorang pun juga ya. Kalau misalnya em, betul yang dikatakan bermasalah Amir Aset, maka harusnya dia disuspend dong sekuritasnya. Eh, Sampai masalahnya jelas atau sistemnya diperbaikin. Tapi ternyata kan enggak, sekuritasnya masih jerusalem. Berarti harusnya aman ya seperti itu ya. Jadi kita nggak harus terlalu takut. Nah, makanya saya selalu kasih saran di member saya ya. Kalau setiap kali ada transaksi saham, nah, end of day itu biasanya ada eh, istilahnya statementnya ya, transaksi statementnya itu ada. Jadi jangan lupa tetap Anda rajin-rajin cek email ya seperti itu ya. Tapi kebanyakan sekarang cek email nggak susah sih karena kan bisa dapat live notification di HP ya. Jadi begitu Anda terima dari sekuritas Anda, misalnya Anda di sekuritas Miraset ya harusnya Anda sudah terima ya end of day. Anda bisa langsung lapor ya seperti itu ya. Dan kalau dari kasus laporan tersebut katanya sih lama nggak ada jawaban, tapi sebenarnya menurut penjelasan yang wilayah itu mungkin sudah dijawab ya. Nah, karena eh, inisial penyelidikan awal itu karena ada sharing passwordnya ya seperti itu. Jadi prosesnya masih berlanjut. Nah, apakah kita harus pindah sekuritas kalau misalnya di Miraset ya? Kalau saya sih saya tetap aja di Miraset ya. Bukan saya dibayar sekuritas enggak. Saya buat video ini juga nggak pengen viral enggak. Karena sebelumnya ada influencer yang ya memang sudah viral orang yang terkenal ya bikin video ya. Nah, saya cuma menjelaskan aja supaya member saya itu yang terutama yang aktif di grup ya, ya supaya ya tetap tenang lah seperti itu ya. Kalau misalnya ada kejanggalan, ya segera lapor ya seperti itu ya. Langsung tembuskan ke IDX. Nah ini cara lapornya gimana? Nah, seperti itu ya. Karena bisa lapor langsung ke em, sekuritas ya, Miraset, email centernya atau call centernya. Kemudian Anda bisa tembuskan langsung ke kontak centernya IDX ya. Di sini ada eh, emailnya di idx.co.id ya, kontak center ya, at idx.co.id atau ada nomor WA-nya, langsung laporkan. Ya, seperti itu. Kalau misalnya terjadi kejanggalan ya seperti itu ya, misalnya
Ya, kita nggak menginginkan. Kemudian tembuskan juga ke OJK. Ya, OJK ini saya pernah kontak OJK juga sih tanya-tanya. Dia dijawab kok ya. Kalau Anda BA dijawab. Mungkin nggak langsung. Cuma nggak sampai lebih dari 24 jam lah. Biasanya langsung dijawab. Atau kalau mau cepet langsung call 157 ini ya. 157 nggak bisa dari HP. Langsung pakai 0021 2960 nolnya 4 kali ya. Atau tembuskan aja emailnya kejadiannya ke humas@juka.go.id ya. Begitu ya. Kalau Anda di eh, kota yang ada cabang OJK-nya, seperti Jakarta atau Surabaya kan ada OJK-nya ya, kantornya gede ya. Ya, kalau di Surabaya kantor OJK sekarang gede ya, punya gedung-gedung sendiri. Dulu masih istilahnya numpang ya dulu. Jadi Anda bisa langsung lanjutkan laporan ke kantornya pusatnya langsung. Kalau di Jakarta atau di Surabaya ya kebetulan di kantornya yang perwakilannya yang gede ada ya Surabaya. Kalau kota lain saya nggak tahu. Atau lapor di IDX. IDX ini kan banyak perwakilannya beberapa kota ya. Di sini ada 28 ya perwakilan resminya. Nggak seperti itu. Jadi Anda nggak perlu khawatir sih. Biasa aja seperti biasanya transaksinya. Kalau yang trading ya biasa aja. Kalau investasi ya biasa aja seperti itu ya. Karena semuanya itu ada prosesnya ya seperti itu ya. Eh, nah, kalau saya sih em, bukan membela siapapun juga. Cuman kalau misalnya sekuritasnya itu benar-benar bermasalah, harusnya sudah kena suspend tuh. Atau kalau paling parah ya mungkin lisensinya sudah dicabut ya, kalau misalnya parah. Tapi ternyata kan masih oke ya, masih transaksinya masih oke, masih eh, berlanjut ya. Sekuritasnya juga transaksinya terbesar, nomor tiga ya sebelumnya ya. Ya kadang-kadang nomor 4 lah, geser sedikit ya. Kadang-kadang juga bisa nomor 2 ya, nggak pasti kan. Nah, tapi kan yang pasti kan masih teratas ya, 5 teratas lah ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Intinya di sini saya nggak mau eh, mengambil keputusan apapun juga, cuman eh, ya secara logikanya aja ya baiknya kita tenang aja. Kalau misalnya eh, yang penting itu ragu-ragu ya, Anda cek aja emailnya. Kalau ada email transaksinya ya Anda segera laporkan kalau misalnya bukan dari Anda sendiri ya, seperti itu ya. Eh, atau kalau misalnya ada percobaan OTK, eh, apa OTP ya, aku sampai keliru OTK, OTP ya. Kalau misalnya ada percobaan OTP ya jangan dikasih ke pihak manapun juga ya, terutama juga kepada customer service-nya seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kita jangan share password. Terus kemudian kadang-kadang ada yang namanya phishing ya. Ada email yang mirip namanya ya, customer service Miraset ya. Itu kalau misalnya menanyakan username kita atau password atau user ID kita ya jangan dikasih ya. Sampaikan aja. Kadang-kadang memang email itu scam itu pinter ya. Bikin email yang mirip-mirip dengan eh, yang seolah-olah asli ya seperti itu ya, original ya. Jadi hati-hati juga jangan berikan login Anda atau info Anda ke manapun juga. Nah, kadang-kadang saya lihat di sosial media itu orang-orang sharing ya, mungkin saking bangganya kepada portfolionya ya, dia lupa user ID-nya lupa ditutupin ya, ada user ID-nya kan atau username-nya. Nah, itu bahaya juga sih ya. Jadi kalau orang tahu username atau user ID ada ya itu resiko kena phishing ya atau kena scam oleh spammer ya atau penipu dan lain-lain oknum ya seperti itu. Jadi yang penting adalah kalau dari Miraset ada two factor authentication ya, 2FA sudah lumayan lah seperti itu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau dia mengenai reksadana, saya juga cairnya eh, gampang ya. Kalau RTPU memang cepat. Kalau yang RTP, yang selain RTPU memang agak lama ya. Kalau RTPU biasanya 1 hari atau paling lama 2 hari sudah masuk RTN sudah langsung eh, bisa mengajukan withdraw ya. Mungkin withdrawnya besoknya atau sorenya, nah seperti itu ya. Jadi sejauh ini sih aman sih ya seperti itu ya. Karena saya kadang-kadang kalau saya ada uang lebih ya saya taruh di Navi ya. Itu aplikasi untuk reksadananya Mira Asset ya seperti itu ya. Nah kalau sebenarnya butuh uang ya saya tarik ya seperti itu ya. Kalau RTPU saya sukanya kan cepat ya 1 hari paling lama 2 hari biasanya sudah ya masuk ke rekening RTN kita paling enggak ya seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian ya. Jadi seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.